Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 20 Juni 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Mari kita mengawal ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 183. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu dan diterima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kerinduan kami membaca, merenungkan kebenaran sabdamu, dan kami memohon pimpinan Roh Kudus di saat kami membaca dan merenungkan sabdamu Tuhan. Kami memohon juga kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabdamu. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 34 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 34 sampai 40. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita yaitu Injil untuk semua orang. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan ada 4 hal yang tidak dapat ditarik kembali, yang tidak dapat kembali. Ya, yang pertama adalah kata yang sudah terucapkan. Yang kedua, anak panah yang sudah terlepas. Yang ketiga adalah masa lalu, dan yang keempat adalah kesempatan yang disia-siakan. Saudara, ungkapan itu ingin mengatakan kepada kita bahwa hal-hal tersebut adalah penting, termasuk kesempatan yang dikatakan jangan disia-siakan. Dan memang benar terkait dengan kesempatan ini, ada 3 jenis orang dalam melihat sebuah kesempatan. Orang yang lemah, dia akan menunggu kesempatan. Orang yang kuat, dia akan menciptakan kesempatan. Orang yang bijak, dia bukan saja menciptakan kesempatan, tetapi dia juga akan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Di dalam melihat kesempatan itu juga kemudian orang bisa digolongkan menjadi 2 jenis. Orang yang pesimis akan melihat kesulitan dalam sebuah kesempatan. Sebaliknya, orang yang optimis akan melihat peluang dalam setiap kesempatan. Bapak Ibu, kita kira-kira termasuk yang mana? Orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang bijaksana, orang yang pesimis, atau yang optimis? Semoga kita termasuk orang yang bijaksana dan yang optimis. Maka kalau kita berbicara tentang kesempatan, itu di dalam istilah teologi kemudian kita terhubung dengan kata yang disebut kairos. Kairos itu secara sederhana adalah kesempatan yang terjadi di tengah waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kairos itu seringkali dikaitkan dengan waktu Tuhan. Artinya dalam rentang waktu yang disebut kronos yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani dalam hidup kita, seringkali kemudian di tengah-tengahnya ada kesempatan yang Tuhan bukakan. Ada kesempatan yang Tuhan celikkan kepada kita agar kita mengerjakan sesuatu yang penting, terutama terkait dengan hal menyangkut pelayanan, pekerjaan kepada Tuhan. Momentum itu bentuknya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah kesempatan untuk memberitakan Injil, seperti yang dilakukan oleh Filipus dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 8 pada hari ini. Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia. Kita tahu Filipus adalah murid Tuhan Yesus. Ia dipanggil mula-mula bersama dengan saudaranya. Ia berasal dari Betsaida. Ia bersama dengan Nathanael waktu itu berjalan di Galilea. Jadi kalau kita melihat siapa itu figur Filipus, ia adalah seorang saksi yang menyaksikan kehidupan kemesiasan Yesus, mulai pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, bahkan ia mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Artinya Filipus melihat, Filipus mendengar, Filipus mengalami apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka kemudian saudara, kalau kita maju sedikit bacaan kita di ayat 26, di sana dikatakan Filipus diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida yang berasal dari Ethiopia.
Kita tahu Ethiopia adalah wilayah Afrika, dan rupanya waktu itu Filipus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana memberitakan Injil ke sana. Kekristenan yang ada di Ethiopia itu tidak terlepas dari peran Filipus yang saat itu memberitakan Injil kepada seorang sida-sida. Mungkin Bapak Ibu bertanya, sida-sida itu semacam apa, pekerjaan apa? Saudara, sida-sida itu adalah pelayan Ratu Sri Kandake dari Ethiopia. Jabatan sida-sida itu menerangkan bahwa ia adalah seorang pembesar, ia adalah seorang kepala perbendaharaan. Sekalipun dia adalah seorang kasim, orang yang dikebiri, tapi ia memiliki kesempatan untuk mengerti tentang Taurat. Karena itu ia kemudian menjadi proselit, ia memeluk agama Yahudi, dan karena itu kemudian ia belajar tentang firman Tuhan. Dalam Alkitab yang kita baca hari ini, dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Itu diterangkan di dalam ayat 28 dan 30. Dan karenanya ia tidak ada yang membimbing dan dia kesulitan memahami apa maksudnya. Kitab Nabi Yesaya yang ia baca yang berbicara tentang nubuatan, tentang Mesias. Maka di situ tercipta sebuah kesempatan. Maka di situ tercipta sebuah peluang bagaimana Filipus, murid Tuhan Yesus itu kemudian diutus oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk menjelaskan kepada sida-sida yang mengalami kesulitan ini. Filipus, pergilah kepada sida-sida itu dan jelaskan tentang maksud dari kitab Nabi Yesaya. Maka atas pertolongan Roh Kudus kemudian Filipus menjumpai sida-sida itu. Ia menemani perjalanan dari sida-sida itu. Kemudian ia membimbing sida-sida itu untuk belajar dan mengenal Yesus sebagai Mesias. Maka dalam dialog di tengah perjalanan itu, kemudian Filipus yang menemani perjalanan itu bertanya kepada sida-sida, apakah Tuhan percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah anak Allah? Pemberitaan Injil itu memerlukan respon. Dan Filipus bertanya kepada sida-sida, apa respon Tuhan terhadap pemberitaan firman Tuhan ini? Apakah Tuhan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Roh Kudus yang bekerja, berkarya di dalam pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus itu yang membulatkan tekad sida-sida itu. Dia menjawab, mengatakan, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berdasarkan kepercayaannya itu, dia membulatkan tekad, kemudian dia minta dibaptiskan. Baptisan bukan saja sebagai tanda pertobatan, tetapi baptisan yang ia lakukan sebagai tanda bahwa ia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Baptisan itu meneguhkan imannya bahwa sejak itu ia menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita melihat kemudian ia dibaptiskan, ia menjadi Kristen, ia menjadi pengikut Kristus, menerima kabar baik yaitu Injil, berita keselamatan itu. Dalam perkembangannya pada hari ini di zaman modern, di mana gereja sudah berkembang dan organisasi gereja sudah teratur, maka pelaksanaan baptisan itu dilaksanakan di tengah-tengah persekutuan jemaat dan dilayankan oleh seorang pejabat gerejawi sebagai penerus para rasul, sebagai penerus pekerjaan Filipus. Maka hal itu dilakukan
dengan maksud supaya tidak ada baptisan liar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang melihat bagaimana bahwa Injil yang diberitakan oleh Filipus itu bukan saja dialami oleh orang Ethiopia, semisal sida-sida itu, tetapi juga telah kita terima hari ini, di sini, saat ini, di tempat kita masing-masing. Kalau kita berbicara tentang kesempatan, kalau kita berbicara tentang kairos, Tuhan senantiasa memberikan itu. Maka kata kuncinya seperti Filipus adalah bagaimana kita memiliki kedekatan relasi yang intim dengan Tuhan supaya kita peka dengan waktu Tuhan, menangkap kairos, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu, sehingga kita mau bergerak melakukan perjumpaan dengan banyak orang seperti yang dilakukan oleh Filipus dengan sida-sida itu. Dan kita melihat juga sida-sida itu membuka hatinya, dia memberikan dirinya untuk belajar tentang Injil. Artinya dari pihak kita, seperti yang dilakukan oleh Filipus, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan supaya kita peka terhadap perintah Tuhan, dan kita juga mesti ringan tangan, ringan kaki untuk melangkah, dan tidak berat mulut untuk bersaksi, memberitakan Injil tentang Yesus. Tentu di dalam kebersandaran kita kepada pertolongan Roh Kudus, dan itu dapat kita lakukan dari pihak kita, sebab untuk siapapun kita diutus, mestinya kita siap sedia. Mari kita memberitakan Injil itu kepada semua orang, supaya kabar baik, kabar sukacita itu juga dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Kiranya kasih Kristus yang menyertai dan melimpahi kita juga boleh tersalurkan kepada banyak orang, sehingga mereka juga mengalami sukacita dan damai sejahtera. Mari sebarkan Injil kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk nasihat firman Tuhan yang menguatkan kepada kami bagaimana kami agar menekuni kembali apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Seperti Filipus yang mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia itu, Tuhan juga mengutus kami untuk berjumpa dengan orang lain, agar bukan saja kami yang mengalami berita itu, tetapi juga orang lain. Dan tentu juga pertama-tama, biarlah kabar Injil, kabar sukacita itu diperdengarkan kepada kami kembali, sehingga kami boleh benar-benar mengalami sukacita, memiliki Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, Tuhan pakailah menjadi sarana keselamatan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan, dan Tuhan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, salam sehat, shalom.